kayaknya saya harus menjadi seorang perawat supaya nanti saya bisa kembali lagi ke tempat ini untuk menjadi perawat bagi adik-adik di sini, bagi saya punya bapak-bapak di sini. Tapi di Kopati atau di Kop Benak itu sosok Suster Virgula itu apa? Ibu. Oke. Ini kayak sering-sering sedih jadinya. Halo semua, kembali lagi bersama saya Gikarno dan episode kali ini saya mau check up sih, mau cek kesehatan karena episode kali ini kita mendatangkan mahasiswa keperawatan ya. dari Unika. Jadi kemarin Elvis kesini, Unika juga. Sekarang Resti. Apa kabar Resti? Kabar baik. Kok muka agak sedih? Nah, saya penasaran sih, kayak tentang dunia keperawatan atau kesehatan. Saya tuh belum pernah bahas di podcast tentang kesehatan. Berarti ini baru pertama. Iya, ini pertama kali bahas tentang kesehatan. Dan saya juga punya riwayat lambung, kurang darah, terus sering kesemutan. Tapi bisa check up gratis. Boleh, mungkin konsultasi. Iya, mungkin Resti who are you gitu, Resti itu siapa gitu. Saya penasaran. Perkenalkan, nama saya Resti. Jadi nama lengkap juga ya? Boleh. Nama lengkapnya Maria Restiana Londong. Jadi saya dari Lembor. Lembor. Dari Lembor Kakor. Jadi saya kuliah di Unika Santo Paulus Ruteng dengan program studi keperawatan. Asik, keperawatan. Semester berapa sekarang? Sudah masuk semester 7. Semester 7 ya, sama dengan kita juga semester 7. Gimana dunia kesehatan atau keperawatan itu? Ya biasa sih. Menyenangkan? Ya. Masa biasa aja? Masih sudah semester 7 nih, lebih ke menegangkan, apalagi kan semester akhir begini ini banyak tugas, jadi lebih ke tegang. Oke, tegang. Dulu kenapa kayak memilih untuk masuk atau kuliah di keperawatan? Oke, jadi ceritanya saya memilih dunia keperawatan ini karena apa? Saya masuk di Damian ini membuat saya termotivasi untuk menjadi seorang perawat. Karena apa? Di sini kan banyak anak yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan-bantuan khusus yang ya salah satunya medis situ, ya. Dari situ muncullah rasa bahwa kayaknya saya harus menjadi seorang perawat supaya nanti saya bisa kembali lagi ke tempat ini untuk menjadi perawat bagi adik-adik di sini, bagi saya punya bapak-bapak di sini. Sangat mulia sekali. Tapi terus basic SMA bukan SMA biasa dulu? Jauh. Saya SMA-nya itu ambil IPS. Makanya saya bilang jauh sekali. Iya, tapi ya masih nyambung. Masuk di dunia keperawatan kayak awal-awal tuh gimana? Kayak struggle-nya atau kayak kesulitan di awal gitu? Awal saya masuk dalam dunia keperawatan, saya pikir saya tidak bisa karena saya dari SMA itu saya tidak tahu berkaitan dengan dunia keperawatan. Saya hanya tahunya tentang IPS. Tiba-tiba saya masuk kuliah ini sampai ambil keperawatan. Ya sudah, jalan aja. Jalani aja. Oke. Nah, terus pasti sebelum kau masuk ke sana kan pasti punya bayangan-bayangan atau ekspektasi gitu. Saya nanti kalau ambil kuliah ini bakal seperti ini. Ya. Atau kau pernah bayangkan gitu? Atau searching atau nonton lah di medsos? Tidak. Jadi waktu awal saya masuk keperawatan, saya pikir dunia keperawatan itu hanya tahu menyuntik atau apa. Ternyata cek darah, tensi. Sampai di dunia perkuliahan ternyata saya harus tahu semua teori-teori, semua penyakit-penyakit saya harus tahu semua, padahal basicnya bukan di situ sekali waktu itu. Oke. So far sekarang semester 7, apa sebenarnya hal yang menarik di dunia keperawatan so far?
semester 7 menarik. sekarang? Sebenarnya hal menarik itu banyak, tapi mungkin yang menjadi salah satunya itu menjadi seorang perawat itu kami itu bertemu dengan orang-orang yang dengan berbagai kondisi. Jadi kami itu harus bisa menjadi pendengar, menjadi motivator bagi mereka. Dari situ akan muncul rasa kepuasan dari profesi yang kami ambil, bahwa menjadi pendengar bagi orang itu akan menjadi membuat mereka itu lebih nyaman. Lebih nyaman, oke. Bertemu dengan orang-orang yang dengan kondisinya, ya tahu lah ya. Iya. Setiap hari. Tapi kalau proses di tidak tahu kalau di Unika itu seperti apa ya. Misalnya kalau di kayak Politeknik kan pasti ada kuliahnya berapa semester, kemudian magang setahun, lalu lanjut lagi dengan skripsi. Kalau di atas itu seperti apa itu? Kalau akademisnya gitu. Tidak dari keperawatannya. Kalau kami punya kan praktek klinik ya. Praktek kliniknya itu 5 kali setiap semester. Oh, 5 kali turun langsung ke puskesmas, rumah sakit. Satunya 1 kali. Dan ini praktek yang terakhir. Oke. Semester 6. Asik. Apa hal-hal menarik atau hal yang paling seru di selama kau praktek? Ya kan berbeda sekali dengan di kampus sama di lapangannya. Kalau di kampus kan kami hanya tahu tentang teori-teori. Kalau praktek di lab juga kami pakai kantong, bukan langsung di manusia, tapi pas turun di rumah sakitnya kami langsung berhadapan dengan manusia. Dari situ saya mulai ini sudah keperawatan. Ini sudah perawat yang sesungguhnya. Ya. Seperti itu. Nah, saya juga kan tidak terlalu tahu lebih dalam, bahkan teman-teman di luar sana juga, tapi apa fun fact atau hal yang menarik yang sebenarnya orang belum tahu sih tentang di dunia keperawatan tuh yang akhirnya kau menyadari, wah itu. Sebenarnya orang itu hanya tahu tentang perawat ini, hanya tahu menyuntik, hanya tahu merawat luka, tapi sebenarnya menjadi seorang perawat ini juga adalah sebagai detektif. Kenapa saya bilang seorang detektif? Karena kami itu selalu mengamati setiap perubahan yang terjadi dari kami punya klien, kami punya pasien. Kami juga menjadi orang pertama yang mendengar mereka punya keluhan. Terus karena menjadi seorang perawat ini adalah profesi yang paling mulia. Iya benar. Profesi yang paling mulia. Kayak ada fun fact lain gitu yang masyarakat belum tahu. Maksudnya di dunia, maksudnya tidak semua bisa akses pendidikan di keperawatan kan. Tapi semua orang pasti sakit. Jadi kayak perlu tahu juga sih. Yang atau sekarang semester 7. Terus kamu merasa sekarang semester 7 sudah skillnya sudah bagus, terus siap untuk bekerja di lapangan. Seberapa yakin? Seberapa yakin? Iya, maksudnya kan kayak bentar lagi lulus nih, bakal cari kerja gitu. Sudah yakin sekali. Sudah yakin sekali ya? Kalau ini kan sudah semester 7 ya, bukan abal lagi, mungkin ini sudah akhirnya. Iya. Oke. Selama proses kuliah tadi selain mata kuliahnya yang sangat strange buat kamu karena SMA-nya IPS, it's so jarak banget sebenarnya. Terus apa kayak tantangan sih yang terberat dalam dunia keperawatan kalau kau sendiri? Selama saya kuliah di keperawatan, mungkin tantangan terbesar yang saya alami itu bagaimana saya bisa membagi waktu antara belajar, antara praktik, dan juga menjaga kesehatan mental supaya jangan stres dengan kuliah, apalagi semester akhir. Benar juga ya, jadi perawat tuh harus jangan sakit ya. Jadi kan sakit, kalau perawatnya sakit, gimana mau merawatnya sakit kalau perawatnya sudah sakit gitu kan? Aduh. Tapi
seru sebenarnya kuliah perawatan. Seru. Seru ya? Ya. Seru. Plannya setelah selesai. selesai gitu. Kami kan kalau sudah selesai satu, berarti ambil nurse. Oh iya. Ya, ambil nurse. Sudah Itu nurse itu beberapa tahun? 1 tahun. Itu lebih ke kayak guru ambil profesinya gitu kan? Ya, kalau kan guru itu kan ambil PPG itu ya. profesi. Kalau kami punya nurse. Menarik. Ya. Oke. Tapi kalau kita coba balik, kenapa Resi bisa ada di Santo Damian gitu? Iya, kan saya penasaran juga kenapa bisa di Santo Damian. Pertanyaan yang sering-sering saya dengar. Ya. Jadi, kenapa saya di Santo Damian? Saya datang ke Santo Damian itu pertamanya saya datang tahun 2018. Tapi waktu tahun 2018 itu kan saya belum menetap. Saya datang sudah di Labuan Bajo. Iya, bagian sudah di Labuan Bajo. Jadi saya datang tahun 2018 itu menetap di sini hanya 1 bulan karena kan saya harus balik ke kampung karena saya kan sakit. Saya datang ke sini untuk berobat. Nah, setelah saya berobat, saya pulang lagi ke Lembor. Tahun 2020 saya balik lagi ke sini untuk sekolah SMA di Budi Dharma. Jadi sampai selesai SMA di Budi Dharma, sampai saat ini saya kuliah di Merdeka gara-gara itu. Iya. Dari suster ya. 2008. Suster sudah terima saya di sini dengan baik sampai saya selesai sekolah. Oke. 2018. Pasti sampai di sini kan kau pasti banyak cerita-cerita dari teman-teman, dari suster juga mengenai suster Virgula. Terus tapi so far seberapa jauh atau apa yang kamu tahu gitu kan tentang suster Virgula? Kalau untuk suster Virgula kan saya belum pernah bertemu, tapi saya dengar dari orang-orang bahwa suster Virgula ini sosok yang melayani dengan kasih. Itu orangnya punya, setahu saya ya, orangnya bijaksana dan penuh kasih. Mungkin kalau bukan dari suster Virgula, mungkin kalau dia tidak mendirikan ini tempat Santo Damian Cacar, mungkin saya sendiri juga tidak akan ada di sini. Karena saya juga bagian dari pelayanan yang diberikan oleh suster yang dia. Karena suster Virgula kan setahu saya dia jalan mencari orang-orang kita. Jadi saya juga merasa terpanggil supaya datang ke sini karena oleh suster Virgula. Tahu bahwa saya bagian dari suster Virgula. Asik. Tapi yang kau petik dari mungkin kau pernah baca bukunya secara pembebasan juga, tapi itu cerita-cerita lah. Tapi apa kayak prinsip atau nilai yang kau petik yang kayaknya ini bisa jadi panduan hidup gitu depannya? Sesuai dengan apa yang saya sekarang, saya kan sekolahnya dalam bidang keperawatan. Mungkin ya bisa melayani dengan penuh kasih seperti suster Virgula juga. Ya. Seperti itu. Tapi di Kofati atau di Kop Benak itu sosok suster Virgula itu apa gitu? Ibu. Ini kayak sering-sering sedih jadinya. Tapi ya terbaik lah sih. Tapi apa kau plan ke depannya after kuliah? Nurse, terus selesai nurse buka klinik kah? Bukan. Selesai sekolah, selesai nurse, ya balik lagi ke tempat ini. Ini kan rumah. Rumah kedua lah. Iya. Berarti tadi kau ambil jurusan keperawatan itu karena based on pengen lagi balik ke Damian, terus meneruskan apa yang kayak ditinggalkan suster Virgula gitu. Menarik. Mungkin kita lanjut ke sesi konsultasi satu. Tapi apa sih
penyakit-penyakit yang lanjut konsultasi. Yang apa yang paling rentan kan, yang paling rentan anak-anak muda atau anak kos dimanapun itu kan lambung itu. Ya, Lambung, asam jarang makan ya. kurang makan. Terus Salah anak-anak kos. iya. Tapi kau being as mahasiswa keperawatan, kau punya advice atau kayak nasihat gitu Nasihat. buat Anak-anak muda. anak kos? Anak-anak kos. Iya, mungkin jangan begadang, atau mungkin apa efek dari begadang, apa efek dari makan mie terus, atau apa efek dari tidak minum air gitu. Nah, Start by sebenarnya one by one. kalau untuk efek-efeknya mungkin bukan hanya lambung saja yang akan kena, mungkin juga akan menimbulkan penyakit-penyakit lain. Komplikasi gitu. Ya, Iya. komplikasi juga banyak. Ya, efeknya itu saja. Mungkin dia punya penyebabnya itu saja, tidak makan, Pola makan. kayak pola makannya tidak Pola teratur, pola tidurnya juga tidak teratur. Bukan hanya satu penyakit saja yang akan kena, mungkin banyak komplikasi yang akan muncul dari itu penyebab-penyebabnya. Oke. Tapi kebanyakan anak-anak kos, anak-anak muda sekarang ya lambung gitu lah ya. Paling Pasti Paling kejadian juga. lambung. Saya juga lambung sih ya, dari riwayat lambung karena banyak minum kopi, makan Ya. lombok dan sebagainya. Oke, tapi thank you untuk sharingnya, dan kita sudah 20 menit nih. That's, mungkin terakhir, apa yang kau mau bilang buat teman-teman yang pengen ambil di dunia keperawatan, atau ya motivasi, atau ini yang kalian siapin kalau mau masuk di dunia keperawatan gitu. Oke. Apa aja? Jadi untuk teman-teman semua di luar sana yang baik yang sudah tamat SMA, yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, jadi pesan dari saya, pilih jurusan yang sesuai dengan kebutuhan, mungkin harus dengan niat juga, karena masuk dalam perguruan tinggi itu bukan hanya kayak sudah saya ambil ini aja karena mungkin ini yang lebih gampang, tapi pikir lagi ke depan ya, bahwa itu sangat penting sekali. Jadi untuk yang mau masuk dalam dunia keperawatan juga, mungkin ada yang mau, siapkan mental kalian baik-baik, jangan sampai stres, karena kita akan menjadi seorang perawat, jadi jaga kesehatan baik-baik. Ya. Oke. Thank you Resti untuk sharingnya, dan episode ini sangat berbeda dengan ratusan episode kita di Baju Talk Podcast, karena sangat bermanfaat buat siapapun di luar sana, buat saya juga ini. Oke, teman-teman, thank you so much Resti. Sama-sama. Sampai ketemu di next episode bersama Resti. Siapa tahu kita bisa bikin next episode.